Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan bahkan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Kami memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah waktu yang telah Tuhan berikan atas hidup kami. Biarlah kuasai kami dengan kuasa roh Tuhan, sehingga roh-Mu yang membuat kami mengerti, mengimani, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada minggu ini dari Injil Lukas pasalnya yang ke-11, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Injil Lukas pasalnya yang ke-11, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tertidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang mau kita dengarkan pada minggu ini, berdoa
dan berusaha. Berdoa dan berusaha. Saudara-saudara, Bapak Ibu, pada umumnya setiap orang percaya mulai dia memasuki masa-masa pertumbuhan, masa kanak-kanak, pada umumnya pasti pernah mendengarkan doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami ini sering kita ajarkan kepada anak-anak, baik itu di sekolah minggu, baik itu di pendidikan dasar, dalam pelajaran agama. Kita sering mengajarkan mereka, bahkan mengingatkan mereka untuk menghafalkan yang namanya doa Bapa Kami. Bukan mulai dari kanak-kanak saja, Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau kita lihat semua tata tertib acara ibadah semua orang Kristen, di dalam semua rangkaian ibadah, pasti di dalamnya ada doa Bapa Kami. Dari sini bisa kita simpulkan, Bapak Ibu saudara-saudara, doa Bapa Kami yang di sorga itu adalah bagian yang terpenting dalam setiap kehidupan orang percaya. Karena doa inilah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, murid-muridnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi, bagaimana murid-murid meminta kepada Yesus, Tuhan ajarkanlah kami berdoa. Yesus mengajarkan mereka dengan doa Bapa Kami. Bapa, dikuduskanlah namamu. Dan selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam doa Bapa Kami, sesungguhnya sudah sempurna. Kita memohon pengampunan dosa, kita memohon diberikan makanan yang secukupnya, kita mohon akan diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Semua ada di dalamnya. Tetapi bagaimana kita, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita berdoa, apakah kita cukup hanya berdoa? Yesus juga katakan, ketika seorang sahabat yang membutuhkan 3 roti, dia datang ke rumah temannya, walaupun waktu sudah tengah malam. Tetapi karena dia terus mengetuk pintu rumah temannya itu, maka teman yang sedang tidur itu juga akan memberikan apa yang diperlukannya, yaitu roti tadi. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus katakan kepada murid-muridnya, barang siapa yang meminta, maka akan diberi. Barang siapa yang mencari, akan mendapat. Barang siapa yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapak Ibu saudara-saudara, di sini kita melihat sesungguhnya Yesus juga katakan harus memiliki usaha untuk mencapai apa yang kita butuhkan. Bagaimana orang tahu kebutuhan kita kalau kita tidak memintanya? Bagaimana kita bisa memperoleh apa yang kita butuhkan kalau kita tidak mencarinya? Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita berdoa, mengandalkan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi di balik doa itu,
Kita harus memiliki usaha untuk memperoleh apa yang kita doakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus juga katakan, tidak mungkin seorang bapa ketika anaknya minta ikan, diberikannya ular. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang bapa ketika anaknya datang, "Papa minta ikan," dikasihnya ular. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus katakan, engkau saja yang jahat tahu memberi yang terbaik bagi anak-anakmu, apalagi Bapa yang di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin kita bergumul, bukankah Tuhan tahu semua apa yang kita butuhkan? Benar, Tuhan tahu, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana bentuk permohonan kita, kerendahan hati kita datang kepada Dia, Sang Pemilik hidup? Apakah ada usaha yang kita kerjakan? Apakah ada aksi yang kita lakukan untuk mengerjakan doa yang kita sedang gumulkan kepada Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita percaya doa adalah bagian kehidupan orang Kristen, tetapi di balik doa itu orang Kristen harus menjadi orang-orang yang memiliki semangat juang, memiliki semangat kerja, sehingga apapun yang menjadi keputusan Tuhan dalam doa kita itu, kehendaknya lah yang terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sering kita berdoa, apa yang kita gumulkan tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi sesungguhnya Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, harus paham dan mengerti, baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Tetapi baik menurut Tuhan sudah pasti baik menurut kita. Tetapi terkadang kita sulit untuk menerimanya. Tetapi itulah yang terbaik, jawaban doa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh dan mengusahakannya dengan sungguh-sungguh, mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan, tetapi terkadang Bapak, Ibu, saudara-saudara, jawaban doa tidak sesuai yang kita pikirkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus katakan, aku akan memberikan roh kepada siapa yang meminta. Artinya Bapak, Ibu, di dalam doa, peran roh itu bekerja untuk menyatakan keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Menyatakan ketetapan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, bukan karena pikiran kita. Jadi orang yang berdoa berdasarkan roh, pasti berdoa seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan memaksakan dirinya, tetapi biarlah roh yang bekerja untuk menyatakan kasih yang daripada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita percaya kita adalah orang-orang yang memiliki kepribadian yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan sudah ajarkan kita untuk berdoa, Bapa kami. Tuhan sudah ajarkan kita untuk berusaha dalam mencapai doa-doa kita itu. Tuhan sudah berikan rohnya agar ketika kita berdoa, bukan pikiran kita yang kita andalkan, tetapi kehendak Tuhan yang mau dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, buat berkat dan kasih Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengarkan pada minggu ini. Kami diberkati Tuhan, kami diingatkan untuk tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan. Kami diingatkan juga untuk menjadi orang-orang percaya yang memiliki semangat tinggi untuk bekerja, melakukan apa yang kami gumulkan dan doakan. Dan kami percaya roh Tuhan ada dalam kami
menyatakan kasih dan kehendak Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini, sebelumnya mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami memuji, kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau pakai waktu ini secara khusus Tuhan, untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berkati kami dengan kuasa Roh Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu ini kita mau mendengar firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang ke-10, ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan kami menawarkan pada minggu ini, mengasihi tanpa ada batasan. Mengasihi tanpa ada batasan.
Bapak Ibu Saudara-saudara, ada kalanya seseorang yang mengetahui sesuatu, tetapi seolah-olah dia tidak mengetahuinya dengan alasan ingin mencobai orang yang ada di sekitarnya. Apakah orang yang ada di sekitarnya memiliki pengetahuan, pengalaman seperti yang dia miliki? Untuk mengetahui itu, dia bertanya. Padahal pertanyaan yang dia tanyakan itu, dia sudah mengetahui apa yang menjadi jawabannya. Dia mau mencoba seberapa besar pengalaman pengetahuannya. Contoh kecil. Dirinya sudah tahu kalau Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Tapi untuk memastikan pengetahuan temannya, dia tanya, kapan Indonesia merdeka? Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sering kita mencobai, sering kita mengukur kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman orang dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya kita mengetahui jawaban dari pertanyaan yang kita sampaikan. Hal demikianlah yang dipertanyakan oleh seorang ahli Taurat kepada Yesus. Ada seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, bagaimana memperoleh kehidupan yang kekal?" Pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin dia tahu apa yang menjadi jawabannya. Yesus tidak langsung menjawabnya. Kita sudah pasti paham. Yesus tidak pernah menjawab secara langsung sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh orang lain. Setiap orang bertanya kepadanya, Yesus tidak pernah langsung menjawabnya. Ini merupakan ciri khas dari Yesus. Yesus kembali bertanya kepada ahli Taurat itu, "Apa yang kau baca dari kitab? Apa yang kau baca dari hukum Taurat?" Ahli Taurat itu menjawab dengan tegas, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dua hukum kasih ahli Taurat tahu. Dia sangat menghafalkannya dengan fasih. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia itu memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi ahli Taurat ini kembali mencobai Yesus. "Guru, siapakah sesamaku manusia?" Bapak Ibu Saudara-saudara, secara umum pasti ahli Taurat ini mengetahui siapa sesamanya manusia. Tetapi dia ingin mengetahui siapa yang boleh mendapatkan kasih yang dari dirinya untuk dibagikan kepada sesama manusia. Siapakah sesama manusia? Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus menjawab pertanyaan itu, siapakah sesama manusia, dengan sebuah cerita atau kisah dan peristiwa. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di
Di tengah jalan, seseorang tersebut mengalami pergumulan. Apa yang dimilikinya diambil oleh penyamun. Dan bukan hanya diambil, dia juga dilukai. Dan Alkitab mencatat hampir mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika peristiwa itu terjadi, ada 3 orang yang boleh melintas. Pertama, imam, Lewi, dan orang Samaria. Bapak, Ibu, saudara-saudara, imam dan orang Lewi melihat orang yang terluka itu, orang yang baru diambil miliknya oleh penyamun, melihatnya. Tetapi mereka hanya melihat dan menyeberang ke seberang jalan. Padahal Bapak, Ibu, saudara-saudara, imam dan orang Lewi punya bagian penting dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Memimpin ibadah, menyampaikan berkat, berdoa, menyampaikan persembahan-persembahan. Tetapi Bapak, Ibu, status agama mereka tidak menunjukkan dan membuktikan mereka punya belas kasihan kepada orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan dan belas kasihan. Berbeda dengan orang Samaria, Bapak, Ibu. Ketika orang Samaria melihat orang tersebut yang sudah terluka itu, tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan. Sehingga dia membalut lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur, bahkan membawanya dengan keledai yang ditungganginya ke penginapan. Dan dia memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Maka dia berani jamin, kalau 2 dinar ini kurang, kau belanjakan untuk merawat orang ini, aku akan kembali menggantikannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang Samaria dipandang sebagai orang kafir. Tetapi orang Samaria ini boleh memberikan kasihnya, belas kasihnya, tergerak belas kasihnya, melihat orang yang susah, melihat orang yang butuh pertolongan, sehingga dia menolongnya dengan memberikan pengorbanan-pengorbanan, baik waktu, tenaga, bahkan materi dia harus korbankan untuk menolong orang yang sedang sakit tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu, menurut kamu siapakah sesama manusia bagi orang yang terluka tadi? Yaitu orang yang menaruh belas kasihan. Pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pertama Yesus katakan tadi, pergilah dan perbuatlah demikian, karena ahli Taurat itu tahu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Dan berikutnya, pergilah dan perbuatlah demikian, karena ahli Taurat tahu siapakah sesama manusia dari orang yang sedang mengalami kesusahan itu, yaitu orang yang memberikan belas kasihan, menunjukkan belas kasihan. Pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Sering kita menaruh batasan-batasan kepada siapa kita memberikan pertolongan dan bantuan. Sering kita melihat terlebih dahulu, apakah orang yang kita tolong ini layak menerima pertolongan kita? Apakah orang yang akan kita bantu ini layak menerima pertolongan kita? Belas kasihan oleh karena iman kita kepada Kristus tidak memandang suku, ras, agama, bahkan status sosial. Ketika kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak mungkin kita terlebih dahulu bertanya, apa margamu, apa sukumu, apa agamamu? Tolonglah.
Kalau itu tergerak dari belas kasihan, memang Bapak Ibu Saudara-saudara memberikan pertolongan, pasti ada pengorbanan di baliknya. Pengorbanan waktu, hati, tenaga, dan materi sekalipun, kalau itu ada dalam hidup kita, pasti kita akan korbankan karena sudah belas kasihan itu yang menggerakkan kita. Tergerak hati kita oleh karena belas kasihan kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tidak menjamin orang yang punya status agama, memiliki pelayanan yang baik, pelayanan yang dipuji orang lain, tetapi ketika melihat orang susah, tidak menjamin dia melakukan perbuatan baik. Ada kalanya preman sekalipun bisa berbuat baik. Kita yang terlihat, yang ditutupi oleh semua rangkaian ibadah dengan doa dan pujian kita. Terkadang ketika kita melihat orang yang susah di sekitar kita, kita tidak mau menolong mereka. Kita tidak mau berbagi dengan mereka. Bahkan sering kita mau berbagi, tetapi kita mau munculkan itu di dunia maya. Itu yang kita sebut dengan pencitraan. Agar semua orang tahu kita pernah menolong orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari mengasihi tanpa ada batasan. Itu yang diinginkan Tuhan. Mengasihi sesama manusia. Karena belas kasihan itulah yang mendorong kita untuk menolong sesama manusia. Karena kita mengenal kasih Allah yang begitu besar yang menyelamatkan hidup kita. Sehingga oleh karena iman itulah yang menggerakkan dan mendorong kita untuk mengasihi orang dan menolong orang yang mengalami kesusahan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita boleh mengoreksi diri kita. Sudahkah saya pernah menjadi berkat? Apakah ketika saya beribadah itu hanya seremonial, rutinitas? Apakah ibadah yang sudah saya lakukan boleh saya praktekkan dengan menjadi berkat bagi kehidupan orang lain? Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, buat berkat-Mu yang boleh kami dengarkan dan rasakan pada minggu ini. Kami diajarkan untuk boleh memberi kasih kami oleh karena belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, yang membutuhkan pertolongan kami. Roh-Mu yang kudus menolong kami Tuhan untuk mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.